Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, Anda kembali mendengarkan Warta Berita untuk edisi hari ini Sabtu 10 Agustus 2024 dengan sari berita. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti peningkatan kasus cuci darah pada anak di Indonesia. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, Polres ND bekerja sama dengan Kodim 1602 ND dan berbagai instansi lainnya menggelar pengibaran bendera merah putih di puncak Bukit Kelimara, Kampung Kolibari, Kelurahan Raworena, Kecamatan ND Utara, Kabupaten ND. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Christine Senda. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti peningkatan kasus cuci darah pada anak di Indonesia. Selengkapnya, Lady Badin melaporkan. Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra mengungkapkan kekhawatiran terkait peningkatan jumlah anak yang menjalani cuci darah atau hemodialisis di usia dini. Kepada RRI, Jasra Putra menyebutkan meskipun tidak ada lonjakan signifikan dalam kasus gagal ginjal pada anak secara nasional, fakta bahwa banyak anak harus menjalani cuci darah di usia dini menjadi perhatian serius dari KPAI. Data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia menunjukkan bahwa 1 dari 5 anak mengalami gangguan ginjal dan fenomena ini diduga terkait dengan pola makan yang tidak sehat serta perilaku kurang aktif pada anak-anak pasca pandemi. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) yang dalam survei mereka dan dalam kajian jejaring dokter anak menyatakan bahwa 1 dari 5 anak mengalami gangguan ginjal gitu ya. Nah, 2 data ini terus kita dalami. Kasus yang di RCM dan termasuk juga temuan IDA ini juga menyampaikan bahwa beberapa faktor ya kenapa anak-anak misalnya usia 12 tahun ke atas sudah mengalami gangguan ginjal ya ada 2 faktor besar gitu. 1 faktor soal makanan, yang kedua adalah perilaku hidup sehat gitu ya. KPAI sendiri mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan edukasi mengenai pola makan sehat di kalangan anak-anak, terutama di lingkungan keluarga. Selain itu, Jasra Putra juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap makanan yang dikonsumsi anak-anak baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Dirinya berharap dengan adanya kerjasama yang lebih kuat antara berbagai pihak, termasuk dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan, kualitas pangan yang aman dan bergizi bagi anak-anak dapat terwujud. Jasra menyoroti pentingnya promosi kesehatan yang lebih intensif, terutama dalam hal edukasi mengenai konsumsi pangan yang sehat dan berimbang. KPAI juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan akses terhadap pangan yang sehat dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Jadi sekali lagi kan memang tidak terjadi lonjakan kasus. Tentu kita perlu antisipasi, terutama soal 2 hal. 1, pola makan anak-anak kita, dipastikan makanan yang nutrisi dan gizi yang seimbang, dan tentu ini harus diedukasi ya di tingkat keluarga, bagaimana menghadirkan pangan lokal, pangan yang ada di sekitar lingkungan, itu betul-betul bisa membantu untuk pemenuhan gizi anak kita gitu ya, seperti memakan buah, sayur, minum air putih gitu ya, itu harus banyak ya, bagaimana itu harus diedukasi di tingkat keluarga. Dengan upaya bersama ini, KPAI berharap dapat menekan potensi peningkatan kasus gangguan ginjal pada anak-anak di masa depan. Jasra juga mengingatkan masyarakat, khususnya para orang tua, untuk lebih memperhatikan asupan gizi pada anak-anak. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, Polres ND bekerja sama dengan Kodim 1602 ND dan berbagai instansi lainnya menggelar pengibaran bendera merah putih di puncak Bukit Kelimara, Kampung Kolibari, Kelurahan Raworena, Kecamatan ND Utara, Kabupaten ND. Suimam selengkapnya melaporkan.
Kegiatan ini berlangsung pada hari Kamis 8 Agustus 2024 pagi dengan tujuan meningkatkan jiwa nasionalisme dan patriotisme di kalangan masyarakat serta memperkuat solidaritas antar instansi di Kabupaten Ende. Kapolres Ende AKBP IGD Ngurajoni M menjelaskan pengibaran bendera raksasa berukuran 9 x 6 meter di puncak Bukit Kirzimara adalah inisiatif pertama kali di tempat tersebut karena dari sini dapat menikmati keindahan kota Ende dari ketinggian. Hari ini selain dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 juga meningkatkan kekompakan, soliditas antar instansi dan dengan masyarakat untuk menyongsong berbagai kegiatan, misalnya Pilkada tahun 2024, sehingga kita siap melaksanakan pengamanan dan kita juga berharap agar ke depan dalam proses Pilkada nanti terpilihlah tokoh-tokoh masyarakat yang dipercaya untuk memimpin Kabupaten Ende selesai sampai tahapan berakhir dalam keadaan aman, tertib dan lancar. Senada dengan Kapolres Ende Dandim 1602 Ende, Letkol Kaf Inenga Pendi R menyatakan dukungan penuh dari TNI terhadap kegiatan ini sehingga kolaborasi seperti ini dapat terus berlanjut dan bermanfaat bagi masyarakat termasuk dalam persiapan Pilkada serentak 2024. Kami sangat mendukung kegiatan ini dan terima kasih Pak Kapolres, kita sudah bisa kolaborasi melaksanakan kegiatan pengibaran bendera ini dan kedepannya ini salah satu disampaikan Pak Kapolres, ini ikon Ende juga tempat spot untuk para layang. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini selanjutnya bisa dilaksanakan di sini. Karena dengan pengamanan nanti kita selalu kolaborasi dalam pengamanan untuk mensukseskan Pilkada Kabupaten ini. Ditambahkan dengan semangat kebersamaan dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan kegiatan ini dapat terus mempererat hubungan antar instansi dan meningkatkan rasa nasionalisme di Kabupaten Ende. Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat dari Kampung Kolibari menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan tersebut dan berterima kasih kepada Kapolres Ende dan Dandim 1602 Ende atas inisiatif pengibaran bendera di bukit ini. Untuk itu, warga berharap kegiatan seperti ini bisa menjadi tradisi tahunan dan di masa depan dilanjutkan dengan kegiatan lain seperti para layang. Upacara pengibaran bendera dihadiri oleh pejabat-pejabat dari Polres Ende dan tokoh masyarakat termasuk Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende, Asisten Satu Sekda Kabupaten Ende, perwakilan TNI, AU, dan AL, Kepala BUMN dan BUMD se-Kabupaten Ende, perwakilan partai politik, Bayangkari, Polres Ende, dan Persid Kodim 1602 Ende. Kita beralih ke berita lainnya. Desa Lengkosambi Utara di Kecamatan Riung menyimpan pesona keindahan alam yang layak dikunjungi, yakni Pantai Watu Lajar. Namun akses menuju ke pantai ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah demi meningkatkan kunjungan wisata bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal dari sektor pariwisata. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Jadi itu harapan kami para pemerintah supaya bisa memperhatikan infrastruktur jalan menuju Pantai Watu Lajar ini. Desa Lengkosambi Utara di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada menyimpan satu pesona keindahan alam yaitu Pantai Watu Lajar. Dengan bentangan pantai kecoklatan yang indah dihiasi hempasan deburan air laut yang menarik, pantai ini menyajikan pemandangan yang memanjakan mata setiap pengunjung yang datang berlibur bersama keluarga maupun sahabat. Dilengkapi dengan gazebo kayu untuk sejenak berteduh dari sinar matahari dan fasilitas pribadi lainnya, serta barisan pepohonan yang meneduhkan, maka pantai ini juga sangat cocok untuk dijadikan sebagai tempat menyelenggarakan acara keluarga maupun kantoran dengan dukungan listrik PLN yang memadai. Kepala Desa Lengkosambi Utara Yohanes Baptista Awei menjelaskan bahwa pesona keindahan Pantai Watu Lajar sangat menggoda dan menawarkan keindahan serta kenyamanan bagi pengunjung yang datang, tetapi masih mengalami kekurangan pada akses jalan yang belum diaspal sepanjang kurang lebih 1,5 kilometer yang membutuhkan bantuan serius dari pemerintah untuk menarik kunjungan wisatawan ke Pantai Watu Lajar demi pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Kabupaten Ngada, kami sudah 2 kali melakukan kegiatan lomba desa di tingkat nasional. Di tahun 2023 kita masuk di 300 besar dan itu anugerah desa wisata Indonesia. Dan untuk lomba desa wisata yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa untuk kategori desa berkembang, kita berada di peringkat 47 nasional. Ya, mungkin dengan sarana infrastruktur jalan yang dibangun nanti desa kita ini bisa masuk 10 besar lah nominasi di tingkat nasional. Jadi itu harapan kami para pemerintah supaya bisa memperhatikan infrastruktur jalan menuju Pantai Watu Lajar ini.
Pantai Watulajar juga menyajikan pemandangan barisan pulau kecil yang merupakan bagian dari keindahan 17 pulau di Riung yang mempesona. Apalagi saat matahari terbit maupun terbenam akan semakin menarik untuk dinikmati sambil menghabiskan waktu santai bersama keluarga dalam balutan warna jingga matahari yang terbenam. RRI ND Ferry Suo melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital dan rri.co.id. UKM Maewelu yang berada di Kecamatan Kota Baru produksi gula dari batang sorghum. Laporan Nikolaus Makumeli. UKM Maewelu merupakan salah satu badan usaha yang berada di Kecamatan Kota Baru Kabupaten Ende yang fokus utamanya adalah membudidayakan kembali tanaman sorghum yang merupakan salah satu pangan lokal yang memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Selain itu, sorghum juga dapat diolah menjadi beberapa bahan olahan seperti kue dan juga gula sorghum. Kepada RRI beberapa waktu lalu, Epit Wangge, salah satu pengelola UKM Maewelu menuturkan bahwa selain mengolah tepung sorghum untuk pembuatan kue, UKM Maewelu Kota Baru juga memproduksi gula sorghum yang berasal dari batang sorghum pilihan atau sweet sorghum. Sedangkan sweet sorghum yang super 1 itu kita lebih fokus ke gulanya dan batang hasil dari limbahnya itu kita bisa menjadi pakan juga. Sedangkan sweet 4 juga untuk Dijelaskan Epit bahwa dalam memproduksi gula sorghum, kelompok UKM Maewelu sebelumnya terlebih dahulu menanam sorghum varietas sweet sorghum yang batangnya berkualitas dan menghasilkan air perasan manis yang kemudian dijadikan bahan baku pembuatan gula sorghum. Ditambahkan Epit bahwa hingga saat ini banyak pelanggan yang memesan gula sorghum hasil olahan dari UKM Maewelu yang dipasarkan lewat media sosial maupun yang dititip di rumah BUMN Ende. Dari Kalimantan, Pontianak, Kupang, itu mereka pesan saja, walaupun hanya Sabor memiliki PRT, tapi mereka pesan dan sudah banyak mereka memesan dari tempat-tempat jauh juga, seperti tepung dengan berasnya. Dan gulanya ini tahun juga berhasil sampai di Kalimantan Timur, di Pontianak ada pesan 20-an botol. Dan hasil kami punya ini tahun gula saja 370 botol, jadi hanya sebulan saja habis, Pak. Ya. Diakuinya bahwa dari hasil penjualan olahan sorghum seperti aneka kue, benih, dan gula sorghum tersebut mampu menopang ekonomi keluarga para anggota kelompok UKM Maewelu. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Sebanyak 37 uskup se-Indonesia termasuk 4 uskup dari luar negeri dipastikan akan menghadiri pentabisan Uskup Agung Keuskupan Agung Ende terpilih Monsinyur Paulus Budi Kleden SVD di Gereja Katedral Paroki Kristus Raja Ende. Laporan Rovinus Wula. Sebanyak 37 uskup se-Indonesia termasuk 4 uskup dari luar negeri sudah dipastikan akan menghadiri pentabisan Uskup Agung Keuskupan Agung Ende terpilih Monsinyur Paulus Budi Kleden SVD di Gereja Katedral Paroki Kristus Raja Ende pada Kamis 22 Agustus 2024 mendatang. Kepastian kehadiran 37 uskup se-Indonesia dan 4 uskup dari luar negeri tersebut menghadiri pentabisan Uskup Agung Ende Monsinyur Paulus Budi Kleden disampaikan Sekretaris Jenderal Keuskupan Agung Ende Romo Yohanes Stefanus Lando, Romo Evan Lando, kepada RRI di Istana Keuskupan Agung Ende di Ndona. Romo Evan Lando mengatakan berkaitan dengan rangkaian acara pentabisan Uskup Agung terpilih Monsinyur Paulus Budi Kleden SVD telah dikemas mulai dari persiapan di Istana Keuskupan, penjemputan Uskup Agung Ende terpilih di Bandara Haji Hasan Arubusman Ende. Panitia telah menyiapkan acara penyambutan dalam nuansa Endelio diawali dengan sapaan adat, tarian, dan pengalungan di Bandara Haji Hasan Arubusman Ende. Lalu diarahkan menuju Istana Keuskupan di Ndona dengan melintasi ruas Jalan Gatot Subroto, kemudian setiba di Patung Marilonga, kembali disambut oleh tokoh agama Kabupaten Ende. Tarian adat selanjutnya Uskup Agung Keuskupan Agung Ende terpilih Monsinyur Paulus Budi Kleden SVD kembali diarahkan menuju Istana Keuskupan di Ndona. Data terakhir itu pasti
akan terus diupdate. Ya. Sampai dengan saat ini kita baru bisa menyampaikan bahwa ada para uskup yang dari Indonesia. Kalau kita hitung, sebagaimana yang dijelaskan tadi, kalau kita hitung, maka ada 37 keuskupan di Indonesia. Kalau ditambah keuskupan ND, maka menjadi 38. Apakah semua para uskup itu hadir? Para uskup itu pasti akan hadir karena kolegium. Tapi apakah mereka hadir? Cara hadirnya mereka itu bisa melalui diri mereka sendiri, tapi juga atau yang diwakilkan seperti yang dijelaskan. Lalu berkaitan dengan uskup yang berasal dari luar negeri juga akan hadir, yaitu uskup Jepang, uskup Papua Nugini, uskup Australia, dan uskup China. Romo Evan Landro mengatakan sebanyak 37 uskup se-Indonesia dan 4 uskup luar negeri dipastikan ikut hadir dalam acara pentabisan Uskup Agung Ende. 4 uskup luar negeri yang sudah dipastikan hadir yakni Uskup Jepang, Uskup Papua Nugini, Uskup Australia, dan Uskup Chili. Romo Evan Landro mengharapkan kepada awak media dapat menyampaikan informasi hal-hal baik mulai dari acara penyambutan sampai dengan acara pentabisan Uskup Agung Keuskupan Agung Ende terpilih Monsinyur Paulus Budi Kleden SVD. RRI Endorfinus Fula melaporkan. Selain ditetapkan sebagai Kabupaten Darurat Rabies, ND juga sudah masuk kategori kejadian luar biasa KLB Rabies saat ini. Laporan Rosa Dalima. Penetapan darurat rabies sudah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi NTT untuk tingkat provinsi dan ND masuk di dalamnya. Demikian disampaikan PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten ND, Julius Emanuel, pada acara dialog RRI Kentongan Selasa pagi. Julius menjelaskan, untuk Kabupaten ND sendiri saat ini sudah masuk kategori kejadian luar biasa KLB, di mana telah terjadi 1.200-an lebih kasus gigitan anjing atau hewan penular rabies HPR, dengan 2 korban meninggal dunia sepanjang tahun 2024. Penetapan KLB oleh pemerintah, lanjut Julius, berdasarkan tren peningkatan kasus gigitan. Untuk itu BPBD sendiri akan mulai mengaktifkan kembali posko rabies yang sudah dibentuk. Memang posko rabies ini dengan kejadian yang sudah semakin meningkat ini, kami rasa perlu diaktifkan. Sebenarnya posko rabies itu sudah dibentuk melalui SK Bupati, hanya nanti mungkin kita aktifkan kembali acara serius, yaitu kan itu melibatkan TNI, Polri, dan beberapa pihak. Selain itu, BPBD saat ini, kata Julius, melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional untuk penambahan alokasi bantuan vaksin, baik untuk hewan maupun manusia. Usulan pengajuan penambahan ini sedang dalam proses, namun pembaharuan data harus dilakukan setiap bulan untuk penyesuaian jumlah bantuan. Kami sudah membuat usulan melalui BPBD Provinsi ke BNPB untuk menambah vaksin baik untuk manusia dan untuk hewan. Komunikasi kami terakhir itu memang cukup intens dengan pihak BPBD Provinsi dan BNPB. Apalagi ini ketika nanti kalau mereka juga sudah melihat di media sosial terkait ada kematian ini, pasti akan ada respon yang lebih untuk Kabupaten ND. Kepada masyarakat pemilik HPR, Julius menghimbau untuk mengikat atau mengandangkan piaraannya dalam upaya mencegah terjadinya penyebaran dan menghindari kasus gigitan baru. RRI ND, Rosa Dalima melaporkan. Sekian Warta Berita pagi ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda, selamat pagi.
Anda masih bersama Forata Pagi ini, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.